Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin pernah dari kita ataupun kalian itu pernah ya mencintai seseorang dengan begitu dalam, tapi ternyata Allah tuh tidak mentakdirkan untuk bersama kita gitu kan ya. Nah, ataupun mungkin nih dari kalian sedang berusaha melupakan seseorang yang pernah menjadi alasan kalian tersenyum, tetapi sekarang justru menjadi alasan kita menangis. Nah, jadi ya makanya video untuk kali ini cocok untuk orang yang mungkin lagi gimana sih caranya move on, ya kan ya. Nah, jadi kenapa move on itu sulit? Nah, move on itu bukan karena orang tersebut terlalu istimewa, enggak ya, tetapi karena kita terlalu banyak menaruh harapan kepadanya. Nah, kadang yang membuat kita terluka bukan kepergiannya, melainkan harapan-harapan yang kita bangun sendiri nih. Nah, kita membayangkan misalkan masa depan dengan dengannya, ataupun kita berharap dia menjadi pasangan hidup kita, ataupun kita berharap dia akan selalu ada. Nah, namun ketika harapan itu hancur, kita juga ikut hancur ya. Dan padahal Allah tuh juga ngingetin ya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan Allah tuh mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa teman-teman ya, dari masa depan kita, apa yang harus kita ambil ya kan ya. Apa ya, baik buruknya itu kita nggak tahu ya kan ya. Yang lebih tahu itu Allah sendiri itu kan ya. Jadi ya seringkali kita tuh menangisi sesuatu yang sedang Allah jauhkan untuk apa? Kebaikan kita ya kan ya. Nah, kadang pun move on itu bukan berarti melupakan. Banyak orang yang salah paham nih. Move on itu bukan berarti misalkan menghapus semua kenangan. Move on itu bukan berarti pura-pura tidak pernah mengenalnya, ataupun move on itu bukan berarti membenci orang yang pernah kita sayangi. Dalam Islam juga move on itu berarti apa? Menerima takdir Allah dengan lapang dada. Nah, kita tetap mengingat pelajarannya tetapi tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Nah, karena apa teman-teman? Hidup itu harus berjalan ya. Dan Allah tuh juga memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Jadi ya jangan jadikan manusia itu apa? Sumber kebahagiaan utama, jangan. Salah satu alasan seseorang itu sulit move on itu apa? Adalah karena ia menjadikan manusia itu sebagai apa? Pusat kebahagiaannya. Nah, saat orang itu pergi, seolah dunia itu ikut runtuh. Padahal hati manusia itu diciptakan untuk bergantung pada Allah, ya kan? Bukan kepada makhluk, ya kan? Yang manusia itu bisa berubah, ya. Manusia itu bisa pergi, manusia itu bisa bikin kita kecewa, tetapi Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Karena hati kita itu kalau misalkan bergantung kepada manusia, maka kekecewaan akan terasa apa? Menyakitkan. Namun ketika hati kita bergantung kepada Allah, kehilangan itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Tanda bahwa Allah juga sedang menjaga kita itu ada, ya. Ada beberapa macam yang harus kita ketahui. Dan kenapa Allah tuh mengambil, misalkan kenapa Allah tuh mengambil dia dari hidup saya gitu kan ya. Misalnya mungkin kita bertanya seperti itu. Mungkin ya karena Allah tuh tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mungkin jika hubungan itu berlanjut justru akan membawa lebih banyak luka. Mungkin Allah tuh sedang mempersiapkan seseorang yang lebih baik lagi. Ataupun Allah tuh ingin kamu lebih dekat kepada Allah terlebih dahulu. Itu bisa jadi ya teman. Ya nggak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang itu juga adalah bentuk perlindungan dari Allah. Nah, ada beberapa cara, termasuk cara move on ya menurut Islam ya teman-teman. Jadi kayak yang pertama nih, kita menerima takdir nih ya. Langkah pertama itu harus menerima takdir. Nah, jangan bertanya kenapa saya terus ya kan ya, karena semakin kita melawan takdir semakin berat hati ini. Ya katakan dalam hati, ya Allah, aku tidak apa ya? Aku tidak memahami rencanamu saat ini, tapi saya percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik. Nah, itu yang kedua, itu perbanyak doa dan zikir. Tapi ingat ya teman-teman, perbanyak doa tapi harus dibarengi dengan usaha. Apabila kita mempunyai impian, doa aja nggak cukup, harus dibarengi juga dengan usaha. Dan fungsinya zikir salah satunya apa? Untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Jadi saat hati kita terluka, jangan lari pada manusia, larilah kepada Allah. Curahkan semua kesedihan kita saat sujud dan menangislah di hadapan Allah, karena tidak ada tempat yang lebih aman, baik untuk kita di saat kita terluka selain kepada Allah aja gitu. Dan ya, yang ketiga itu sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Isi waktu kita dengan ibadah, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, ataupun berolahraga gitu kan, yang membantu orang tua, ataupun mengembangkan diri, fokus kuliah, banyak lah kan.
Nah, banyak lagi ya gitu. Dan ya, yang keempat itu berhenti membuka luka lama. Maksudnya kayak gimana pula, ya kan ya? Maksudnya gimana pula gitu kan ya? Jika ingin sembuh, teman-teman, jangan terus menggaruk menggaruk luka. Misalkan kita punya luka ini pernah disakitin orang ataupun semacamnya, kita jangan menggaruk luka atau membuka luka yang lama. Gitu kan ya. Berhenti memantau media sosial setiap hari ataupun berhenti mencari kabar terus-menerus ataupun berhenti mengulang kenangan yang membuat kita semakin sulit bangkit ataupun karena terkadang mungkin yang menghambat move on itu apa? Bukan kenangannya, tetapi kebiasaan yang kita terus kembali ke kenangan itu. Ini penting banget ya. Jadi ya pesan untuk yang sedang berjuang untuk move on ya teman-teman. Jika hari ini kita ataupun kamu masih menangis karena seseorang, jika hari ini kita masih merasa kehilangan, tidak apa-apa. Luka hati memang apa ya membutuhkan waktu, tetapi jangan berhenti melangkah, ya, jangan menyerah pada kesedihan dan jangan pernah berpikir bahwa hidup kita tuh berakhir karena seseorang itu pergi. Ingat ya teman-teman, kalau Allah tuh mengambil sesuatu dari tanganmu, bukan berarti Allah tuh ingin membuatmu menderita, enggak. Ya bisa jadi Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik ya untuk diberikan kepada kita. Nah, dalam artian gitu ya. Dan dia percaya ya, orang yang ditakdirkan untuk kita tidak akan tertukar dan apa yang telah Allah tetapkan untukmu akan datang pada waktu yang paling tepat. Jadi teman-teman sekalian, move on itu menurut Islam itu bukan tentang melupakan seseorang, tapi tentang mengembalikan hati yang terlalu bergantung kepada manusia agar apa? Kita kembali bergantung pada Allah karena ketika kita menjadikan Allah itu tujuan utama kita, maka kehilangan apapun kita tidak akan hancur ya. Dan semoga Allah menyembuhkan setiap hati yang terluka ya, apapun itu ya. Semoga Allah menyembuhkan hati yang sedang terluka, menguatkan setiap jiwa yang sedang berjuang, mengganti setiap kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.